Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iklim Azkia Muhibah dari kelas 10 Bahasa. Saya nomor absen 6. Saya akan menceritakan tentang strategi dakwah di Mekah. Tujuan dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah adalah agar masyarakat Arab meninggalkan kejahiliahannya di bidang agama, moral, dan hukum, sehingga menjadi umat yang meyakini kebenaran kerasulan Nabi Muhammad SAW dan ajaran Islam yang disampaikannya, kemudian mengamalkannya dan kehidupan sehari-hari. Strategi dakwah Rasulullah SAW dalam berusaha mencapai yang luhur tersebut. 1. Dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 atau 4 tahun. Pada masa dakwah secara sembunyi-sembunyi, Rasulullah SAW menyeru untuk masuk Islam orang-orang yang berada di lingkungan rumah tangganya sendiri dan kerabat serta sahabat dekatnya. Mengenai orang-orang yang telah memenuhi seruan dakwah Rasulullah SAW adalah Khadijah bin Khuwailid, istri Rasulullah, wafat tahun ke-10 dari kenabian. Ali bin Abi Thalib, saudara sepupu Rasulullah SAW yang tinggal serumah dengannya. Zaid bin Harisah, anak angkat Rasulullah SAW. Abu Bakar As-Siddiq, sahabat dekat Rasulullah SAW, dan Ummu Aiman, pengasuh Rasulullah SAW pada waktu kecil. Abu Bakar As-Siddiq juga berdakwah ajaran Islam, sehingga ternyata beberapa orang kawan dekatnya menyatakan diri masuk Islam. Mereka adalah Abdul Ammar bin Bani Juhroh, Abu Ubaidah bin Zarah dari Bani Haris, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abu Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah. Orang-orang yang masuk Islam pada masa dakwah secara sembunyi-sembunyi yang namanya sudah di atas disebut as-sabiqul awwalun, pemeluk Islam generasi awal. Dakwah secara terang-terangan ini dimulai sejak tahun keempat dari kenabian, yakni setelah turunnya wahyu yang berisi perintah Allah SWT agar dakwah itu dilaksanakan secara terang-terangan. Wahyu tersebut berupa ayat Al-Quran surah 26 ayat 214 sampai 216. Tahap-tahap dakwah Rasulullah SAW secara terang-terangan diantara lain sebagai berikut. 1. Mengundang kaum kerabat keturunan dari Bani Hashim untuk menghadiri jamuan makan dan mengajak agar masuk Islam. Walau banyak yang belum menerima agama Islam, ada 3 orang kerabat dari kalangan Bani Hashim yang sudah masuk Islam, tetapi merahasiakannya. Mereka adalah Ali, Zafar, dan Zaid. Ad-Dawsi, seorang penyair terpandang dari kaum Daws. Dakwah Rasulullah SAW terhadap penduduk Yathrib, Madinah. Baitul Aqobah tersebut merupakan pernyataan umat Islam Yathrib bahwa mereka akan melindungi dan membela Rasulullah SAW. Selain itu, mereka memohon kepada Rasulullah SAW dan para pengikutnya agar berhijrah ke Yathrib. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.